Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pertemuan kali ini dalam podcast KUA Ceria, KUA Kecamatan Gusti, nama saya Ali Mustain SPDI bersama narasumber kita, Bapak Akhlis Amalia. Betul. Apa Pak? Iya. Titelnya Akhlis apa? Amalia. Akhlis Amalia. SPDI. Iya. Iya. Ya kan mengupas tuntas di bincang siang kali ini tentang media dakwah. Ya sebelumnya Pak, melihat perkembangan zaman yang sangat fundamental ini, jadi dakwah ini sangat luar biasa melewati media sosial. Jadi bagaimana Pak cara menjaga etika dan norma dalam berdakwah lewat media sosial? Ya, tentu media sosial itu banyak ya, secara literasi bahasa itu banyak yang namanya media sosial. Di dalam media sosial dakwah tentu ada beberapa yang harus kita lalui bersama, yaitu manfaat. Dari manfaat sisi negatif positif. Tentu masyarakat kita mengambil bahwasanya media sosial itu sebetulnya platform yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita lakukan, yaitu bisa juga dijadikan sebagai dakwah dan juga bisa dijadikan sebuah bentuk edukasi. Media sosial dalam dakwah itu jangkauannya sangat luas sekali. Dan tidak ada batasan waktu yang mana kita kalau melihat seseorang dalam dakwah, tentu zaman dulu ya itu jangkauannya hanya beberapa lokal saja di wilayah. Tetapi karena tren berkembangnya zaman media sosial sekarang, kita bisa menjangkau seluruh global. Karena apa? Di dalam platform media sosial itu kan banyak Pak. Ada yang YouTube, Instagram, TikTok ataupun yang berkaitan dengan media. Itu tentu ada kebijakan sendiri yang harus kita lakukan untuk kepentingan dakwah. Karena apa? Di dalam dakwah, kalau kita bisa menjangkau literasi yang kita sampaikan, tentu harus bisa menyerap informasi yang ada. Ketentuannya apa saja? Biasanya itu kalau di Instagram itu kan ada yang short, pendek, ada yang panjang. Tapi ya kalau kita melihat dari sisi platform TikTok, itu cenderung pendek-pendek Pak. Ada yang panjang, ada yang pendek. Terkadang dari sisi video yang kaitannya dakwah itu ada yang dipotong. Jadi setiap dakwah itu ada poin-poin tertentu yang dipotong. Seperti itu. Ada kultum lah, ada kata-kata bijak lah. Ya, seperti itu. Karena dari sisi konten-konten kreatif yang tren pada zaman sekarang itu tentu itu ya ada banyak manfaat. Karena apa? Kalau kita melihat sisi negatif itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya sekedar menonton sekilas saja tanpa mengetahui secara lengkap, itu kadang kita menjadi salah memahami. Setiap dakwah itu kan materinya beda-beda Pak, banyak ya. Seperti itu. Harapannya ya semoga berdampak kepada masyarakat yang baik kan. Jadi ini ya Pak ya, ini ada hari yang sangat indah sekali. Ini kan menyongsong bulan suci Ramadan. Nanti biasanya setiap detik, setiap jam, setiap waktu lah, itu media akan dipenuhi dengan media-media dakwah. Betul. Dari sisi apapun, manapun. Apapun, semua. Itu kan ada beberapa sifat dakwah lewat media Pak. Ada yang dikatakan dakwah sifatnya konvensional, ada yang alamiah. Nah, karena dari itu dakwah itu ya. Jadi dakwah itu ada bagaimana yang sifatnya konvensional. Bagaimana tanggapan Bapak yang mendasar tentang dakwah Perbedaan yang konvensional mendasar, dan dakwah secara alamiah. Alamiah itu kontak langsung Pak ya. Itu seperti apa ya gambarannya? Nah, kalau kita melihat sisi dakwah konvensional, kita melihat kembali ke zaman dulu. Karena apa?
konvensional itu hanya menjangkau beberapa titik yang sifatnya lebih wilayah, tidak bisa menjangkau keseluruhan secara global. Karena itu pada zaman dulu konvensional tuh belum ada yang namanya perkembangan teknologi ya. Tren zaman sekarang belum ada. Nah, alamiahnya seperti itu. Dan sekarang adanya tren media dakwah, konten kreatif, konten-konten semua yang berkaitan dengan dakwah. Tentu edukasinya beberapa macam. Yang namanya media dakwah itu kan mengajak seruan kebaikan bersama. Yang mana kebaikan itu diserap diambil kita dan kita bisa mempelajari apa yang bisa bikin ajakan dari suatu umat seperti itu. Jadi media sosial saat ini kan memang baru tren, Pak. Sangat tren sekali. Sangat luar sekali. biasa. Baik itu di kalangan anak-anak, di kalangan dewasa, orang tua, dan seluruh lapisan masyarakat memang baru tren dalam apa itu kebutuhan dakwah di suatu daerah lah, menyeluruh dan nasional dan internasional. Nah, kira-kira plafon apa yang paling cocok banget untuk mayoritas rakyat Indonesia, Pak, khususnya? Kalau umumnya ya melihat dari sisi platform yang paling banyak digunakan itu biasanya lebih ke YouTube karena sifatnya durasi waktu template-nya lebih panjang. Oh, bisa panjang. Iya. Kalau TikTok enggak ya, beda ya? Iya, beda-beda. Setiap platform media sosial itu kan durasinya berbeda-beda. Beda-beda. Kalau yang Instagram itu maksimal reelsnya itu 2 menit. Kalau di TikTok pun sepertinya kurang lebih sama 2 menit. Kalau di YouTube itu ada yang short. Shortnya itu paling lama 2 menit, paling panjang itu sampai bisa 2 jam. Dan semua itu keterkaitan dengan media sosial yang digunakan untuk dakwah, mayoritas lebih dominan ke YouTube. Karena dari sisi dakwah itu kan lebih umum yang namanya pengajian ya. Pengajian betul, itu durasi waktunya juga sangat panjang. Nah, dari sisi konten kreatif zaman sekarang itu cerdasnya, dia itu mengambil titik poin untuk dijadikan YouTube Short. Sifatnya lebih pendek. Adapun yang lebih panjang juga bisa 2 menit. Di Instagram pun juga 2 menit. Itu mengambil titik poin yang sangat penting. Itu memang ya betul, Pak. Itu kan memang di media, dakwah lewat media itu lebih efektif betul. Dan juga lebih interaktif. Efektif dan interaktif itu pasti kan ada efeknya juga, Pak. Jadi ada keunggulan dan ada tantangan atau kelemahan. Ada. Maka itu bisa dijelaskan, Pak. Tantangan pengguna media sosial perlu diterapkan ya. Karena mungkin gini, terus diterapkan kode etik dan lain sebagainya, ada kode etik dan undang-undang apa itu undang-undang karena konten kalau kita tidak mendasari dari sifat kebijakan ya, setiap informasi teknologi itu pasti ada kebijakan. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Nah, itu timeline-nya seperti itu. Biasanya kita itu menyaring beberapa tantangan itu terkait dengan informasi hoax. Informasi hoax ini juga sangat berbahaya ya kalau kita melihat dari sisi materi yang sifatnya pendek, kita tidak melihat secara utuh, itu juga sangat berbahaya. Karena zaman sekarang kan lebih dominan video pendek ya. Dominan video pendek. Video pendek itulah yang bikin kita pemahamannya hanya setengah-setengah. Contoh seperti pengajian-pengajian, kita melihat apa yang disampaikan dari para pelaku pengguna dakwah, tentu biasanya timeline-nya itu ada yang khairun nas anfa'uhum linnas, itu contohnya. Sedangkan kita tidak tahu dari tafsiran khairun nas anfa'uhum linnas, panjangnya itu seperti apa, manfaatnya itu seperti apa. Nah, itu kebanyakan orang sekarang lebih dominan ke video pendek. Itu yang sangat bermasalah sebetulnya. Ya, sebetulnya nggak bermasalah, cuman
untuk memahami secara luas, secara utuh, itu harus ditonton dari awal sampai akhir. Karena sekarang, zaman sekarang itu platform media sosial kebanyakan itu menjadi tuntunan. Tuntunan. Itu yang bikin Tuntunan dan tuntutan. iya, betul. Itu Kayaknya tuntutan, Pak. harus dikomparasikan dengan materi yang valid dan disesuaikan dengan video yang kita ulas seperti Betul itu. sekali. Jadi media dakwah itu ya suatu tuntunan Iya, dan tuntutan juga Iya. untuk zaman sekarang ini. Tapi gini Pak, untuk sedikit tambahan, maaf sebelumnya, yang pernah saya lihat ya berkali-kali juga. Jadi ada yang sifatnya mendoktrin. Ya, ada. Nah, dakwah itu mendoktrin karena dia itu masuk di politik, katakanlah di suatu golongan yang lain itu mendoktrin dan sifatnya mengompori. Apakah di dalam dakwah, khususnya di media yang ada di Indonesia, apakah dari sisi negara atau Menteri Agama lah, sudah membuat aturan-aturan itu Pak untuk yang melanggar aturan dakwah secara loyal? Bagaimana? Ya, seperti dengan adanya aturan-aturan yang sifatnya lebih monopoli itu ya, terkait dengan monopoli. Kan kurang pas Pak ya. Iya, media sosial sekarang kan bisa dibentuk semacam monetisasi. Monetisasi Pak bahasanya Pak. Monetisasi itu setiap platform media sosial itu bisa menjangkau secara global, yang artinya dalam monetisasi itu semakin banyak pengguna, semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang nge-share, dan juga semakin banyak yang like. Itu bisa mendapatkan monetisasinya berbentuk, ya bisa dicarikan dalam bentuk uang lah. Wah ini seru Pak, ini seru. Iya. Ini seru sekali. Semakin ini semakin seru. Iya. Sekarang gini, ketika kita banyak yang follow katakan, Iya. ini akan mendapatkan uang. Ketika niat kita berdakwah tapi sambil cari uang, nah, Iya. ini PR kita ya Pak. Ini PR kita. Terkadang niatnya kita kan memang Seru. ya tergantung ya, semua kembali kepada iman masing-masing. Dalam artian kita mencari sensasi dalam artian follow, like, share atau komen. Itu sebetulnya juga dari sisi positifnya ya. Itu tentu positifnya itu begini Pak. Setiap media sosial dakwah, tujuan kita kan meniatkan nilai ta'ala, bagaimana kita itu amar mengamalkan. ma'ruf nahi mungkar. Iya, Pak, betul. Ya. Tapi terkadang kan ada beberapa cuplikan dalam editan terakhir, jangan lupa like, follow, share, dan komen. Itu nggak masalah sebetulnya, itu nggak masalah. Emang aturannya kayak gitu Pak. Iya. Kalau kita tidak ikut-ikutan nimbrung di media sosial, mungkin media itu akan diisi hal-hal yang negatif semua. Iya. Nah, ini niat berjuang Pak ya. Betul itu amal ma'ruf nahi mungkar katakan ya. Iya. Gitu ya. Karena itu dari sisi media sosial kan sekarang yang kita lihat banyak yang terjadi flexing. Nah itu ya bikin media sosial menjadi salah gunakan, seperti itu nggak boleh. Karena kalau kita melihat sisi manfaat banyak, sebetulnya juga banyak. Dalam artian untuk berjuang demi kebenaran, menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan informasi yang sesuai dengan kadarnya. Berarti jangan mikirin madurat, manfaat dulu yang dipikirkan. Ya, manfaatnya ini niat baik, manfaat baiknya yang berdampak kepada masyarakat. Bisa menambah luar wawasan biasa, ya. Pak, ya. Sebetulnya kalau bisa memanfaatkan luar biasa media. Ya. Jangan disalahgunakan ya. Ya. Karena itu banyak yang salah gunakan sekarang itu banyak. Nah, dari yang kita lihat di dunia sosial, di dunia maya, terkadang kan ada yang ujaran kebencian, itu yang menjadikan sisi negatifnya. Ada yang memfitnah, membuat video dengan tambahan teks, orang ini seperti ini, itu jangan. Tapi kalau dari sisi manfaat, kita juga harus menyaring informasi agar tidak hoax. Tapi gini, sebetulnya media sosial itu penting. Tapi
berdampaknya berapa persen? Ya, kalau saya hitungan melihat keseluruhan? dari sisi komparasi perbandingan ya, Ya. lebih banyak manfaat. Kalau pendapat saya. Coba gini, sekarang saya mau tanya. Untuk insan yang Gen Z, yang umur katakanlah umur sekarang ya 20 sampai umur balita, umur balita sampai umur 60 katakanlah. Ya. Itu kan berapa persennya dari yang tidak, itu mungkin tidak melihat media. Iya. Nanti kan dia juga perlu dakwah lewat selain media. Betul. Nah, itu sangat perlu juga ya. Iya. Untuk orang-orang tua sekarang. Ada yang belum apa itu kenal. Iya. Kenal media. Kan ada juga ya. Iya, ada. Itu perlu apa namanya? secara langsung. Ya. Kalau melihat dari aturan setiap tontonan itu kan biasanya tergantung dari pengawasnya ya, pengawasan khususnya bagi anak kecil. Karena dari semua video itu kan sifatnya publik, ada batasan umur, ada yang sifatnya umum. Ya, yang saya maksud seperti itu. Iya. Jadi kalau kita melihat batasan umur, tentu ada yang sifatnya lebih ke edukasi, khususnya anak-anak. Karena tidak semua di media sosial itu ada batasan umur. Yang saya alami ya, itu hampir semua media sosial itu sifatnya umum, publik. Tapi kalau anak-anak juga ada edukasi khusus anak-anak. Kategorinya berbeda-beda. Ada kategori edukasi tentang apa? Misalkan ada edukasi tentang otomotif, seperti itu. Media dakwah pun juga sama. Saya pikir-pikir ini juga tugas penyuluh juga, Pak. Iya. Ini tugas berat, ini PR penyuluh bagi orang tua yang tidak jangkau media sosial. Ini bagaimana cara penyampaiannya? Ini PR penyuluh di daerah-daerah masing-masing. Kalau kita harapan kami seperti itu, Pak ya. Tentu harus kita mengawasi, pengawasan. Penyuluh itu tugas kita sebagai penyuluh tentu memberikan batasan. Khususnya video-video apa yang disampaikan dalam YouTube, media sosial itu tidak sifatnya tidak umum ya. Itu harus ada pengawasan. Khususnya orang tua kita semua. Bagi yang memiliki anak, tentu kita juga mengontrol dalam pengawasan tontonan itu juga bagian dari media dakwah. Ya, kalau orang tua tidak mau rugi nanti. Iya. Ya, anaknya jadi apa nanti kalau dibiarin? Ya, kecil jolos ya ada. Ada seperti itu. Salah ya. Ya, udah gitu aja Pak ya. Ya. Ya semoga apa yang disampaikan Bapak Akhlis Amalia sebagai narasumber siang kali ini bisa bermanfaat dan berkah untuk halayak umum Pak ya. Ya. Untuk umat lah. Ya, saya Ali Musain. Saya Akhlis Amalia. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.